Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Besarnya kekuasaan yang dimilikinya membuat Raja Mesir kuno Fir'aun menjadi sangat sombong, bahkan sampai mengklaim dirinya sebagai Tuhan yang harus ditakuti rakyatnya. Dinasti Fir'aun berhasil menguasai Mesir dalam kurun waktu yang sangat panjang, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Musa alaihi salam untuk mengakhirinya. Kenapa dinasti Fir'aun bisa berkuasa sangat lama di Mesir? Ternyata Fir'aun melakukan beragam cara untuk melanggengkan kekuasaannya yang absolut tersebut. Dalam buku Sejarah Nabi-Nabi Allah karya Ahmad Bahja dijelaskan, jauh sebelum Islam datang, ajaran Tauhid sudah ada, dibawa oleh para nabi-nabi terdahulu. Misalnya ketika akidah umat jahiliyah di Mesir masih tersentralisasi pada politeisme. Allah mengutus Nabi Yusuf untuk meneruskan misi akidah monoteisme. Maka ketika Nabi Yusuf menjadi penguasa Mesir dan ketua para menteri agama Tauhid diperkenalkan kembali. Nabi Yusuf menyeru kepada segenap manusia untuk memeluk Islam saat beliau masih di dalam penjara hingga di masa kepemimpinannya. Namun setelah Nabi Yusuf wafat, tradisi lama nyatanya mampu mengubah sistem tauhid ke dalam sistem politeisme untuk kedua kalinya. Menurut dugaan kuat bahwa hal itu terwujud dengan adanya campur tangan kelompok-kelompok elit yang berkuasa. Kelompok-kelompok elit ini ketika di bawah agama tauhid, mereka tidak mendapatkan suatu perlakuan istimewa atau dibedakan dengan masyarakat umum. Sehingga sepeninggal Nabi Yusuf, mereka mengembalikan sistem penyembahan sebagaimana tradisi jahiliyah. Hingga akhirnya sistem pemerintahan pun dipimpin oleh keluarga-keluarga Fir'aun, hingga mereka mengklaim diri sebagai wakil-wakil Tuhan. Padahal pada dasarnya, masyarakat Mesir adalah masyarakat yang beradab. Mereka disibukkan dengan pembangunan peradaban dengan memiliki kecenderungan keagamaan yang kuat. Maka dimungkinkan bahwa kelompok-kelompok dari masyarakat Mesir meyakini bahwa Fir'aun bukanlah Tuhan. Namun karena mereka mendapat tantangan keras dari Fir'aun yang tidak ingin kaumnya menaati makhluk lain selain dia seorang, maka masyarakat Mesir kala itu banyak yang terpaksa menyembunyikan keimanan dalam diri mereka. Pada zaman Nabi Musa, kekuasaan absolut Fir'aun nyatanya ditopang oleh oligarki yang kuat. Kekuatan absolut Fir'aun didukung oleh 3 kelompok elit. Pertama, kekuatan militer yang dipimpin oleh Haman. Kedua, pemuka agama yang keilmuannya hanya digunakan untuk kepentingan diri sendiri dan jauh dari semangat keimanan yang dipimpin oleh Balaam. Ketiga, kekuasaan Fir'aun ditopang oleh orang-orang kaya yang rakus, diwakili oleh Qorun. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan Fir'aun yang hidup di zaman Nabi Musa dalam Al-Quran surat An-Nazi'at ayat 23 hingga 24 berbunyi, Fahaya syarafanado faqala ana rabbukumul a'la, yang artinya, maka dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya lalu berseru memanggil kaumnya, seraya berkata, akulah Fir'aun, Tuhanmu yang paling tinggi. Dalam tafsir Al-Mukhtasar di bawah pengawasan Syekh Soleh bin Abdullah bin Humaid dijelaskan, dalam ayat tersebut Fir'aun mengaku-aku sebagai Tuhan. Maka demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukumnya dengan azab di dunia dan di akhirat dan menjadikan kisahnya sebagai nasihat dan pelajaran bagi orang-orang yang membangkang sepertinya. Sesungguhnya Fir'aun dan apa yang menimpanya merupakan nasihat bagi siapa yang hendak mengambil nasihat dan pelajaran. Syekh Muhammad Sulaiman Al-Ashqar dalam Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir mengatakan bahwa dalam ayat tersebut Allah sesungguhnya tengah memberikan gambaran kepada kaum sesudah Fir'aun untuk tidak meniru apa-apa yang dilakukan Fir'aun. Sebab Fir'aun telah mencoba mendeklarasikan diri sebagai Tuhan dengan mengatakan bahwa tidak ada yang lebih tinggi daripadanya. Padahal setiap makhluk adalah hamba yang lemah
dan seluruh hajatnya telah diatur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.